Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari kelas D semester 4 program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenring Rapang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah asas manajemen. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan, teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena memiliki peran signifikan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Nah, berikut beberapa alasan mengapa kepemimpinan penting dalam suatu organisasi. Yang pertama, menyediakan arah dan tujuan. Nah, seorang pemimpin memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi anggota organisasi sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, memotivasi anggota organisasi. Nah, seorang pemimpin yang efektif mampu memberikan motivasi kepada anggota organisasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, seorang pemimpin yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif yang ditunjukkan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan tingkat turnover yang rendah. Yang keempat, mengelola perubahan. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi dengan baik sehingga anggota organisasi dapat terbiasa dengan perubahan tersebut dan bekerja dengan efektif. Yang kelima, menciptakan solusi untuk setiap masalah. Nah, seorang pemimpin harus mampu menciptakan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi sehingga dapat terus berkembang dan sukses. Yang keenam, seorang pemimpin harus mampu mengelola sumber daya organisasi yang efektif sehingga dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pembahasan yang kedua yaitu teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan menurut para ahli yang mengemukakan gagasan-gagasannya merupakan bentuk dari teori kepemimpinan. Para ahli pun memiliki pendapat masing-masing mengenai teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan menurut Miojono mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Kemudian teori yang kedua yaitu Wahyu Sumidjo mengatakan bahwa suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kemudian teori yang ketiga yaitu Felder mengatakan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Teori yang keempat yaitu Sondang Pesegian. Nah, menurut Sondang Pesegian, teori kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjabat sebagai seorang pemimpin dalam organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain khususnya bawahan. Nah, adapun pembahasan yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan ini yang pertama kepemimpinan karismatik. Nah, para pemimpin yang memiliki kepribadian yang karismatik adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif dan mampu mengubah arah pandang karyawannya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Saat terciptanya kepemimpinan otoriter, bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya
lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa dikendalikan saat mengambil keputusan, namun tidak mengembalikan kepada karyawannya. Nah, adapun tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan yang demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Nah, tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif dua arah antara pimpinan dan karyawannya. Untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis dibutuhkan keberanian, kejujuran, kreativitas, dan keadilan bagi seluruh aspek yang ada di suatu organisasi. Nah, tipe kepemimpinan yang keempat yaitu kepemimpinan yang delegatif. Dengan kepemimpinan yang delegatif, para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Namun, tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan antara anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Adapun tipe kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan yang transformasional. Nah, tipe kepemimpinan yang transformasional ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Nah, kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan suatu melebihi apa yang ditargetkan. Kepemimpinan transformasional ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pimpinan yang memberdayakan para karyawannya dengan baik melalui visi misi yang serupa. Nah, tipe kepemimpinan yang keenam yaitu tipe kepemimpinan yang visioner. Nah, tipe kepemimpinan ini memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau gagasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh suatu organisasi. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian tipe kepemimpinan yang ketujuh yaitu kepemimpinan yang liberal. Nah, para pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan suatu tugas demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Nah, seorang pemimpin liberal tidak akan menuntut banyak kepada para karyawannya, namun tetap mengawasi jalannya kerja sehari-hari. Adapun tipe kepemimpinan yang kedelapan yaitu tipe kepemimpinan pembinaan. Nah, pemimpin akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tipe kepemimpinan yang kesembilan yaitu kepemimpinan yang situasional. Nah, kepemimpinan situasional adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi dalam organisasi. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin situasional ini yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada anggota organisasi, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Adapun tipe kepemimpinan yang ke-10 yaitu kepemimpinan yang transaksional. Nah, ibarat seorang pembeli. Seorang pemimpin transaksional akan memberikan tugas kepada karyawannya, imbalan karyawan kepada pimpinannya. Adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan garis komando, sudah jelas diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Macam gaya kepemimpinan yang pertama melansir dari American Express, ungkapan yang paling menggambarkan gaya kepemimpinan yang autokratis adalah lakukan apa yang saya katakan. Umumnya seorang pemimpin autokrasi percaya bahwa dia adalah orang yang paling pintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Mereka membuat semua keputusan dengan sedikit masukan dari anggota tim. Kemudian gaya yang kepemimpinan yang kedua yaitu gaya demokratis. Nah, macam gaya kepemimpinan yang berikutnya yaitu gaya demokratis. Nah, pemimpin demokrasi lebih cenderung bertanya bagaimana menurut Anda, bagaimana informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Nah, mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui keputusan akhir. Nah, gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya afiliasi. Gaya afiliasi
frasa sering digunakan untuk mendeskripsikan jenis kepemimpinan ini adalah orang yang diutamakan, yaitu gaya laissez-faire. Macam gaya kepemimpinan laissez-faire berada di ujung berlawanan dari gaya autokrasi. Nah, dari semua gaya kepemimpinan yang satu ini melibatkan paling sedikit pengawasan. Anda bisa mengatakan bahwa pimpin gaya autokratis berdiri teguh seperti batu dalam masa. Nah, sementara pimpin laissez-faire membiarkan orang berenang mengikuti arus. Kemudian kepemimpinan yang gaya kepemimpinan yang transformasional. Nah, sering kali diidentifikasikan sebagai gaya tunggal yang paling efektif. Nah, gaya yang ini pertama kali dijelaskan pada akhir 1970-an dan kemudian dikembangkan oleh peneliti Bernard Bass seperti yang dikutip dari Vermeil Min. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi pengikut serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok. Kemudian kepemimpinan yang situasional. Kepemimpinan situasional menekan pengaruh signifikan dari lingkungan dan situasi terhadap kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan Hersey dan Blanchard adalah salah satu teori situasional yang paling terkenal. Ya baik, mungkin itulah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.